kalimat tauhid itu sekaligus membongkar kesalahan umat di dalam menuhankan Yesus maupun menuhankan Uzair. Yahudi menuhankan Uzair sebagai anak Allah, Nasrani menuhankan Yesus sebagai anak Allah. Dan itu dibantah betul di dalam Al-Quran. Tidak ada toleransi dalam itu. Tidak ada. Tidak boleh kita toleransi dalam hal itu. Tidak boleh. Tidak boleh. Jadi, ini yang sekarang terjadi di umat Islam. Mereka mentoleransi itu juga. Mentoleransi itu. Yang kemudian menjadikan orang itu menganggap agama Kristen pun benar. Agama Yahudi pun benar. Nah ini juga. Kalau manusia sudah menganggap agama di luar agamanya benar, itu sudah berarti dia tidak membenarkan agamanya sendiri. Karena kalau agama lain benar, berarti juga dia membenarkan Tuhan punya anak. Padahal agama kita tidak membenarkan Tuhan punya anak. Maka ketika dia membenarkan Tuhan punya anak, berarti dia tidak membenarkan ajaran kita yang mengatakan Tuhan tidak punya anak. Padahal itu bukan masalah fikih. Itu masalah tauhid. Kalau sudah masalah tauhid, dia begitu, ya keluar dari Islam lah. Dia sudah keluar dari Islam. Jadi kalau sudah toleransi dalam hal tauhid, itu otomatis, meskipun dia tidak mengakui, itu keluar dari Islam. Tolong ini hanya untuk jamaah kajian tafsir ini ya, ini pembicaraan internal Islam ini, internal Islam, tidak untuk disebar, tidak untuk publik. Saya disclaimer sebelumnya ini. Jadi yang biasa ngerekam, tolong jangan dipublish ini di Facebook atau apa. Ini hanya untuk umat Islam, internal Islam. Jadi Quran ini yang tentang ini, waqalu takhadallahu waladan, dan mereka mengatakan bahwa ya ada Mas Yasin lah, Mas Yasin Hamid Pasuruan, jangan disebar ya. Ini hanya untuk kalangan kita sendiri. Jadi ketika kita toleransi dalam hal akidah, artinya mentoleransi, apalagi membenarkan prinsip orang lain yang mengatakan bahwa Tuhan punya anak, itu artinya kita sedang tidak membenarkan agama kita sendiri. Karena agama kita sendiri dengan sangat tegas menyatakan bahwa Tuhan tidak beranak dan tidak diperanakkan. Lam yalid wa lam yulad. Sampean dan saya bisa saling toleransi dalam hal banyak hal. Banyak hal. Kalau mereka sedang kesusahan, kita ayo bantu. Kalau mereka sedang bangun jalan, ayo ikut urun jalan. Kalau mereka sedang punya hajat dan kita diundang, ayo datang. Biasa. Sesuatu yang sifatnya biasa. Tetapi kalau dalam hal ibadah, dalam hal akidah, tidak boleh kita mencampuri atau mencampur adukan. Tidak boleh. Kenapa di sini? Waqalu takhadallahu waladan. Mereka mengatakan Allah punya anak. Dijawab subhanahu. Maha suci Allah. Allah tidak punya, tidak beranak. Ballahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Tapi Allah lah pemilik kerajaan langit dan bumi, pemilik langit dan bumi, dan kullu lahu qanitun. Terhadap Allah lah semuanya itu tunduk. Ya kerdil sekali kalau dengan memiliki langit dan bumi lalu Tuhan membutuhkan atau punya anak, itu menjadi sangat manusia sekali. Badi'us samawati wal ardh, Allah lah yang menciptakan langit dan bumi. Dan wa idza qada amran ayyakuna, di dalam ayat fa idza qada amran fa inna ma yaqulu lahu kun fayakun. Allah itu kalau mau menciptakan sesuatu nggak perlu sampai punya anak. Allah kalau mau menciptakan sesuatu cukup dengan mengatakan
kun, jadilah. Maka fayakun, jadilah sesuatu. Nah, ini yang tidak didakwahkan oleh orang sekarang ketika bertoleransi. Atas nama toleransi kemudian sampai membenarkan itu. Tidak ya, kita toleransi itu tetap membiarkan atau tidak mengganggu ibadah dan kepercayaan orang lain. Itu toleransi. Tapi kalau sampai saling mengikuti, saling membenarkan, itu bukan toleransi, itu namanya mencampur adukkan ajaran agama. Gitu. Nah, ini yang tidak bisa ya di dalam Islam. Kita masih bisa bermuamalah. Dagang sama orang Yahudi boleh, dagang sama orang Nasrani boleh. Ada kaitan atau ikatan perdata tentang hutang piutang boleh. Rasulullah juga pernah kok punya hutang sama orang Yahudi. Jual beli sama orang Yahudi juga pernah. Biasa. Tapi dalam hal itu muamalah. Dalam hal hablum minan nas. Tapi kalau sudah urusan akidah, tidak boleh ditawar-tawar. Tidak boleh. Yang namanya tawaf itu ya mengelilingi Ka'bah. Nanti kemudian karena toleransi lalu bolehlah mengelilingi apa yang bentuknya Ka'bah di rumah. Toh sama saja. Wah, nanti kalau sudah diseret-seret ke sana hanya untuk menyesuaikan dengan pangsa pasar, repot. Ya, maka kembali ke ayat ini, Allah menegaskan kembali bahwa Isa itu bukanlah anak Tuhan, Uzair bukanlah anak Tuhan, tetapi beliau berdua adalah utusan Tuhan yang mulia. Beliau berdua adalah Rasul. Itu. Kalau Uzair saya tidak tahu ya, apakah itu juga Rasul. Tapi yang jelas kalau Nabi Isa Rasul. Sehingga penegasan ini yang harus kita refleksikan pada diri kita, terutama di zaman-zaman akhir ini, yang pokoknya pelaksanaan amal apik, masalah hal-hal unikus nggak usah dibahas. Nah, itu. Jadi bergaul itu harusnya sambil mendakwahkan sesuatu. Tapi ini tidak berani karena dianggap sensitif. Padahal kalau dalam Al-Quran itu disampaikan apa adanya. Gimana mereka tahu prinsip kita kalau kita tidak menyampaikan? Tentu cara menyampaikan adalah wajadilhum billati ahsan. Dengan cara yang baik, bil mau'izatil hasanah, dengan tutur kata yang baik. Nah, tapi tetap menyampaikan meskipun tutur katanya baik. Nah, soal tutur kata kan persoalan selanjutnya. Tapi aksi untuk mendakwahkan ketauhidan, aksi untuk mendakwahkan prinsip bahwa lam yalid wa lam yulad, Allah itu tidak melahirkan atau dilahirkan. Berarti Allah tunggal, segala penyebab, segala sebab, segala itu ada dari Allah. Jadi Allah tidak akibat atau ada sesuatu yang menyebabkan Allah ada, tidak ada. Allah adalah al-awwal wal al-akhir. Jadi Allah lah yang awal dan Allah pula yang akhir. Jadi tidak ada awalnya Tuhan, tidak ada. Ya Allah lah itu. Nah yang begini ini yang harus kita dakwakan supaya yang membedakan dengan jelas ya. Tauhid kita dengan mereka. Kalau tidak kayak gitu nanti lama-lama agama dianggap sama semua, sehingga lalu lintas antara agama juga begitu tinggi, tapi signifikasi perubahan di masyarakat untuk menjadi lebih baik tidak ada. Karena memang ya hanya sekedar perubahan di KTP, tapi tidak diiringi dengan perubahan perilaku. Kalau dari non-Muslim ke Islam ya hanya kadang yang paling banyak karena pernikahan misalnya. Tapi nanti begitu di pernikahan ya tidak kok diajari betul tentang Islam. Nah ini yang kemudian hanya sekedar perpindahan, itu pun akibat dari dakwahnya ya TikTok, ya Instagram, ya Facebook, ya macam-macam itu yang memberi ketidakpercayaan umat Islam terhadap agamanya sendiri. Ayo kita bentengi diri kita. Jangan sampai begitu. Terutama anak-anak kita juga. Oke. Sampai di situ. Silakan. Mau kalau ada yang bertanya. Silakan. Monggo.
tentang tauhid, tentang pengakuan mereka bahwa mereka punya anak, Allah punya anak, dan sebagainya. Atau ada pertanyaan terkait dengan itu? Silakan. Izin Gus Glory. Ya, monggo. Barangkali sambil nunggu dulur-dulur menyiapkan pertanyaan terkait dengan toleransi. Tadi malam kebetulan ini satu gambaran aja. Tadi malam kami dari yayasan diundang Pak Klian, Gus. Jadi beberapa hari yang lalu menyampaikan kalau beliau kan mau punya hajat. Nah, beliau menghendaki gimana caranya biar dulur-dulur Muslim di Perumahan Sanggulan ini bisa menikmati bareng-bareng, kan begitu. Akhirnya sebelum rapat kemarin sempat ke rumah, kita ngobrol, kami sampaikan, ya udah gini aja Pak Krian, kalau memang itu yang dikehendaki, biar kami dari Muslim, kami dari Yayasan SPMA maksud kami menyiapkan. Akan tetapi yang kami siapkan itu bukan hanya untuk kami, teman-teman non-Muslim pun, Hindu atau Kristen undangan boleh menikmati apa yang kami sampaikan, apa yang kami siapkan. Kan tetapi untuk dulur-dulur Muslim yang pasti enak nanti makannya, saya bilang seperti itu. Kemudian tadi malam itu juga rapat terbuka begitu dengan banyak panitia dan banyak undangan. Artinya tidak hanya kami, ada dulur Hindu, ada dulur Kristen. Kami yang mewakili kebetulan saya, Pak Budi, sama Pak Agus Rohdianto. Ya, kami sampaikan seperti itu. Dan alhamdulillah bisa menerima. Terus terkait dengan alat. Nah, kami juga menyiapkan alat. Kemudian yang kedua terkait dengan cucian. Kami juga minta difasilitasi, artinya ada tempat tersendiri. Alhamdulillah semua bisa menerima, guys. Artinya di sini yang ingin saya sampaikan sebenarnya komunikasi aja, dan kita pahamkan bahwa prinsip kami di Islam itu adalah seperti ini. Ayam itu halal, akan tetapi mohon maaf dalam tanda petik bisa menjadi haram kalau gimana cara pengolahannya dan sebagainya. Dan alhamdulillah itu difahami dan clear. Insya Allah tanggal 1 itu kami ada acara di sana, dan kebetulan acara itu juga lumayan besar, ada ngundang bupati juga, ada ngundang anggota DPR juga, karena di sini kan mayoritas dari PDIP. Kita akan hadir di sana, Gus, dengan menyajikan itu. Begitu Gus Glory dan dulur-dulur tentang batasan toleransi yang kebetulan pas tadi malam kami diundang rapat, dan itu yang kami sampaikan. Dan semuanya alhamdulillah bisa menerima, Gus. Matur suwun. Oke, jadi itu juga memang yang sudah kerap. Tadi malam saya juga dimintai izin untuk mendatangkan tukang masak soto dari Mbak Syaropa. Saya bilang oke, sepakat, karena itu satu di antara diplomasi kuliner, ya, diplomasi dengan makanan. Dan ini mudah-mudahan, dan itu satu memang betul ya. Jadi lewat berbagai macam cara kita akan juga menyampaikan tentang konsep halal haram dan sebagainya. Itu tadi. Jadi saya rasa memang banyak jalan untuk berdakwah itu ya, tanpa harus mengatakan menyalah-nyalahkan mereka atau menghina-hina agama mereka. Ya. Jadi dari sisi muamalah bagus. Itu yang kita harapkan. Asalkan memang ya itu tadi kita tahu batasannya. Malah kita datang juga. Belum tadi malam juga di WA sama Pak Mega. Tolong Gus ya jangan lupa tanggal 1 itu. Saya bilang ya saya akan upayakan untuk datang, karena kalaupun saya datang itu ya karena untuk menunjukkan bahwa SPMA hadir, SPMA bukan Gus Glory-nya, tapi membawa nama SPMA, karena memang kita juga tetap membutuhkan tameng-tameng, benteng-benteng yang kuat untuk dakwah. Nah, di level yang seperti itu kadang memang cara penyampaian itu penting untuk kemudian bisa dipahami dengan baik, cara, bahasa, dan sebagainya.
Baguslah. Insyaallah tanggal 1 ya acara ya. Insyaallah mudah-mudahan saya bisa. Tanggal 1, Gus. Oke. Ada lagi? Assalamualaikum Gus, Ya. izin bertanya untuk ngakalin niku wau Gus. Ada yang ungkapan ngeten. Jadi gak popo tujuannya sama kok. Kan cuma jalannya saja yang beda-beda. Niku terus pundi Gus? Mengatakan seperti itu. Dengan dalih itu sehingga mohon maaf mencampur adukan atau mungkin menyamaratakan dalam hal akidah misalnya. Ya, tidak hanya kita ya. Misalnya menyamaratakan dalam hal apa fikih atau furu'iyah ibadah juga tidak bisa ya. Wis nggak apa-apa, kebaktian itu juga menghadap Tuhan kok. Nggak usah sholat apa sama sebenarnya. Nggak boleh. Jadi kalau ada orang menyamakan kayak gitu ya itu yang namanya sinkritisme. Banyak jalan menuju Roma biasanya itu. Yang dipakai itu nggak bisa. Kita tidak ada jaminan jalan selain jalan yang sudah ditetapkan Allah ini. Makanya ketika kita ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukilah jalan yang lurus. Di situ kan sebenarnya banyak pilihan jalan. Kalau kita diberi Allah kemampuan mendengar apa yang Allah firmankan, tentu Allah akan bertanya ketika ditanya, diminta untuk tunjukilah aku jalan yang lurus, maka Allah akan bertanya, jalan lurus yang mana? Mesti begitu. Karena apa? Karena banyak jalan yang merasa lurus. Jadi setan itu sudah bersumpah di hadapan Allah untuk membuat jalan-jalan palsu tandingan yang seolah-olah sama-sama menuju Roma, padahal enggak. Jadi hati-hati begitu. Sama-sama seperti menuju Roma, padahal enggak menuju Roma ya. Di awal kayak bareng, tapi enggak. Nanti ujungnya bukan Roma. Istilahnya begitu. Sama dengan kita hidup dalam beragama ini, sama-sama seolah menuju surga. Jalannya aja yang beda, tidak bisa. Karena ketika kita ihdinas siratal mustaqim itu sudah kita lanjutkan dengan siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalan orang yang sudah engkau beri nikmat. Nikmat apa? Nikmat iman. Bukan kok nikmat harta, nikmat iman. Ibu Masyito, Ibu Khadijah, Ibu Aisyah, Ibu Fatimah, dan seterusnya. Yang menurut kalau itu adalah perempuan. Kalau yang laki-laki ya jelas para nabi, para sahabat nabi yang itu siratal ladzina an'amta alaihim. Nah, sehingga ketika ada jalan lain yang kemudian mengatakan Tuhan punya anak dan seterusnya, ya wis beda. Nah, itu bukan siratal ladzina an'amta alaihim tadi. Nggak bisa dikatakan sing penting, tidak ada sing penting. Hablum minallah juga penting, hablum minannas juga penting. Hablum minallah ditentukan oleh kualitas kita dalam beribadah, hablum minannas ditentukan oleh kualitas kita dalam bermuamalah. Jadi tidak bisa kok ada jalan lain selain itu tuh. Oke, ada lagi? Ya, terima kasih Gus. Assalamualaikum, ada Gus. Silakan Bu Bagi. Ini masalah yang tadi disampaikan oleh Pak Juwarno. Nah, ini kan berhubungan dengan agama, Gus. Misalnya dia potong gigi, itu gimana menurut kita, Gus? Iya, sebenarnya betul. Ya, kalau itu kan tentang kepercayaan. Tentang kepercayaan. Saya sih sebenarnya lebih memilih untuk datang sebelum atau sesudah ya. Karena itu betul tadi Bu Peggy itu kan acara Mapandes itu kan acara potong gigi itu kepercayaan tentang bahwa seseorang itu kalau sudah memasuki umur tertentu itu harus dihilangkan kalonya itu kan yang tergambar di dalam taring. Dalam setiap manusia kan punya taring, lalu itu dikerik biar tumpul, artinya kejelekan itu biar hilang. Ya, dan itu memang kepercayaan yang seharusnya memang kita ya berbeda, bukan begitu kan caranya. Jadi itu nanti saya rasa saya pun makanya tadi betul Bu Baiki, yang kalau saya dulu pernah diundang juga acara
kayak misalnya acara pernikahan ya. Kayak pernikahan itu kan ada 2 kali. Acara adatnya, lalu acara resepsinya. Nah, saya datang pada saat acara resepsinya. Yang pada demikian pula pada saat melayat misalnya. Pada saat melayat orang meninggal, ya saya tidak hadir pada saat upacaranya, baik ngaben maupun apa, tapi hadir ya di luar semua itu, di mana saya sekedar datang memang untuk berbelasungkawa, datang untuk menyatakan duka cita, tidak untuk mengikuti upacaranya. Karena itu saya rasa besok pun entah bagaimana dulur-dulur Tabanan men-settingnya supaya tidak serta-merta kelihatan hadir pada saat mapandesnya. Tidak saat upacara itu berjalan, karena memang upacara itu berbeda secara akidah dengan kita. Betul Bu Beki, terima kasih itu pertanyaannya, dan memang itu yang harus diperhatikan juga oleh dulur-dulur ya. Jadi nanti bagaimana, saya rasa dulur-dulur punyalah strategi yang pas agar itu bisa dijalankan dengan baik, artinya tetap hadir, tetap apa sebagai muamalahnya, jadi tidak menyetujui pada saat acara itu berlangsung. Mohon izin menyela Gus Lari. Tadi malam memang sempat kita bicarakan juga di sana. Jadi acara itu kan mulai jam 7 pagi sampai jam 10. Nah, itu khusus acara ritualnya. Nah, Pak Mega untuk acara jam 7 sampai jam 10 itu khusus intern dan keluarga besarnya saja. Kita, panitia tadi malam itu diminta hadir itu untuk acara resepsi mulai jam 10 sampai jam 4 sore. Itu aja, Gus. Jadi untuk ritualnya memang udah dibedakan. Jadi jam 7 sampai jam 10 ada di sana. Kita dikehendaki panitia tadi malam itu antara resepsi jam 10 ke atasnya. Begitu Gus Lori dan Bu Beki. Matur suwun. Ya, jadi intinya itu tadi betul pertanyaan Bu Beki. Kalau sudah diatur gitu ya monggo. Artinya kita benar-benar harus tegas di dalam hal akidah itu, jangan sampai kemudian toleransi yang kebablasan tadi itu. Jadi masih banyak jalan bagaimana kita mengembangkan toleransi, tetapi tetap dalam koridor syar'i, tetap dalam koridor kebenaran yang kita yakini, terutama di dalam Islam ini. Bahkan di dalam sesama Muslim sendiri pun, saya seringkali begitu menyatakan tentang hal-hal yang tidak diajarkan Allah dan Rasulnya. Dan kayak itu ya, saya datang kalau diundang sesuatu ya sebelum atau sesudahnya, sehari atau sehari sesudahnya itu. Jadi non sewu Gus. Silakan. Boleh urun rembuk. Semalam saya datang ke tahlilan ya 40 hari ibunya teman. Kemudian di sana disediakan sandingan. Saya bingung ketika dia bilang, ini apa ini? Ini sandingan, Mbak. Sandingan buat apa? Buat arwah katanya. Oh, masih percaya dinamisme, animisme. Saya gitu, Gus. Ya, yang perlu saya sampaikan memang sekarang itu umat itu memang sedang digiring untuk kembali kepada kepercayaan-kepercayaan sebelum datangnya Islam di Indonesia. Atas nama kearifan lokal, atas nama penghormatan terhadap tradisi. Padahal itu sesuatu yang oleh para wali songo dulu sudah secara pelan-pelan itu diganti dengan ajaran Islam. Ya. Meskipun pelan sekali cara, dan luar biasa para wali dulu dalam mendakwahkan Islam ini, tidak serta-merta langsung dirubah, tidak serta-merta langsung diganti, karena itu kan kepercayaan yang sudah mengakar sekian ratus bahkan mungkin ribu tahun, tidak mudah. Makanya para wali dulu memakai jalan pendekatan, asimilasi budaya, misalnya untuk mengenalkan puasa Syawal
dan hari raya Syawal, para wali mengenalkan ketupat atau kupatan, padahal aslinya itu kafatan. Kupatan, kafatan. Nah, hal-hal semacam itu tetapi oleh sebagian orang dianggap bahwa para wali itu mencampur adukkan tradisi. Enggak, para wali itu pasti punya rencana untuk suatu saat itu ya murni apa adanya Islam. Cuma dalam proses itu butuh waktu bertahun bahkan puluhan tahun untuk merubah itu, sehingga kadang masih ada sisa-sisa tradisi. Tapi harusnya kita sekarang pada saat sudah benar-benar apalagi menjadi umat dengan jumlah yang besar, artinya keamanan, kalau kita pengen kembali kepada ajaran Rasulullah yang asli pun sudah tidak ada yang menghalangi, tidak ada barrier, harusnya kita kembali ke situ, pada aslinya, bukan malah kemudian ditarik lagi kepada kepercayaan yang oleh para wali dulu sudah mulai digerus atau diasimilasi. Nah, cuma ya memang berat Bu Rahma, karena tidak semua memiliki memiliki kesadaran yang sama, terutama ya para ahli agamanya. Nah, kalau para ahli agamanya juga mendukung itu dengan cara mencarikan dalil-dalil yang sesuai, termasuk penghormatan terhadap arwah dan lain sebagainya, ya nanti dicarikan dalil ya ketemu aja orang sekarang kan gitu ya, dicocok-cocokkan. Jadi ketika itu tidak ada, siapa bilang tidak ada, ini buktinya, nggak tahu di kitab apa. Nah yang kayak gini yang sudah kita berhenti berdebat. Artinya berhenti berdebat itu ya sudah, kalau kepada agama lain kita lakum dinukum waliyadin, maka kepada praktek-praktek terhadap misalnya masih animisme, dinamisme, ya kita lana a'maluna walakum a'malukum. Amalku ya amalku, amalmu amalmu. Cuma memang ya cara menyampaikan, cara penyadarannya ya harus lebih soft. Saya aja yakin Bu Rahma, misalnya di kajian kita ini ada yang keluar masuk, artinya yang mungkin nggak cocok dengan apa yang kita bahas dan sebagainya, kemudian awalnya ikut ngaji lalu nggak ikut ngaji dan sebagainya, itu sudah saya ajangi, artinya itu sudah sesuatu sebagai sebuah konsekuensi logis. Itu makanya fluktuasi naik turunnya yang ikut ngaji kita ini juga sangat tergantung juga terhadap yaitu tadi keticocokan dan ketidakcocokan terhadap ajaran Islam yang murni. Jadi ya sudah, memang itu fakta masyarakat kita. Iya, memang jawabannya begitu, Gus. Biasanya dulu mbah-mbah kita begitu, Mbak, katanya. Dan itu di Al-Quran juga gitu. Hadza ma wajadna aba'ana. Banyak dalam Al-Quran. Ketika diajak kepada tauhid itu, mereka mengatakan, inilah yang kami temukan dari mbah-mbah kami dulu. Nenek moyang kami itu, wah banyak ayat seperti itu. Jadi kalau ada jawaban semacam itu, sebenarnya itu hanya mengulang apa yang disampaikan oleh umatnya Nabi Nuh, umatnya Nabi Soleh, umatnya sampai umatnya Nabi Muhammad SAW. Jadi kita ketika ada jawaban begitu, kita Sadaqallahul Adzim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Ternyata benar ya Allah gitu. Ya, siap Gus, insya Allah. Saya rasa itu ya kajian kita pada pagi hari ini. Ketupatnya masih disimpan dulu, kita makan nanti hari Sabtu ketupatnya. Nanti Sabtu depan kita riaya ketupat semuanya pada bawa ketupat sambil ngaji. Bawa opor sambil ngaji nanti. Hari Sabtu depan ya, siapkan opor, siapkan ketupat. Nanti kita riaya kedua. Riaya bagi yang punya Syawal. Oke, mudah-mudahan bermanfaat faedah. Ini masih banyak yang belum mudik ke kajian kita ini. Hanya 105 kamera. Masih ada 50-an lebih yang sedang menikmati istirahat. Jadi semuanya diberi Allah konsistensi bersyukur sambil kita ajak dulur-dulur untuk segera memanfaatkan hari demi hari
tanpa istirahat untuk istirahatnya nanti di akhirat dalam keselamatan insyaallah. Amin. Allahumma shalli wa sallim. Allahumma fil lil mu'minina wal mu'minat. Allahumma hdina fi man hadayta wa afina fi man afayta wa barik lana fi ma wa barik rabbana wa ta'ala alhamdulillah man badata astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma taqabbal bala wal waba wa tahsina min jinna syaitan Rabbana wa la taj'alna fi Rabbana amanna faktubna ma syahidin Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana Rabbana waj'alna muslimin laka mu'minina wa muslimin Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah Rabbana afrigh lana sabra wa sabila Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma arhamna bil Qur'an